Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu melakukan kegiatan ekonomi, mulai dari menabung, membayar kebutuhan, hingga mempersiapkan masa depan. Semua kegiatan itu tidak terlepas dari peran sebuah lembaga keuangan yang disebut bank. Setelah kita mengetahui bahwa bank adalah lembaga keuangan yang berperan penting dalam kehidupan masyarakat, langkah selanjutnya adalah memahami apa aja sih fungsi bank dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Nah, melalui pembahasan ini kita akan melihat bahwa fungsi bank ini sangatlah dekat dengan kehidupan kita, termasuk di lingkungan kampus ataupun dimanapun kita berada. Setelah memahami berbagai fungsi bank dalam kehidupan sehari-hari, penting bagi kita untuk mengetahui bahwa bank ini tidak hanya satu jenis, tetapi setiap bank memiliki tugas dan peran yang berbeda dalam kegiatan ekonomi. Dengan mengenal jenis-jenis bank, kita dapat memahami bagaimana sih sistem perbankan bekerja dan melayani kebutuhan masyarakat. Kemudian setelah kita memahami bahwa setiap bank ini memiliki peran yang berbeda-beda, namun semua bank memiliki satu tujuan, yaitu membantu kehidupan masyarakat. Lalu, mengapa bank menjadi lembaga yang penting dalam kehidupan sehari-hari? Jadi, bank ini memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Peran tersebut dapat kita lihat dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh bank dan digunakan oleh masyarakat setiap hari. Nah, setelah memahami pengertian bank, fungsi, jenis kegiatan, peran, serta perkembangan teknologi dalam perbankan, kita dapat menyimpulkan bahwa bank memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Nah, simak lebih lanjut video kami. Wabarakatuh. Sebelum memasuki video ini, izinkan kami dari kelompok 2 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kamu tahu tidak apa sebenarnya bank itu? Dan fungsi lainnya selain untuk menabung? Oke, kalau belum tahu, aku kasih tahu ya. Bank itu ternyata berasal dari bahasa Italia, banca, yang artinya bangku. Iya, zaman dahulu, bangku digunakan para banker untuk melakukan kegiatan operasional melayani masyarakat atau nasabah. Kemudian, istilah itu berkembang menjadi bank. Seiring berkembangnya zaman, bank sekarang dikenal sebagai lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Seperti yang sudah aku jelaskan di awal tadi, ada dua fungsi bank, yaitu umum dan khusus. Ternyata ada banyak juga loh fungsi dari bank secara umum itu. Menerima berbagai bentuk simpanan dari masyarakat, memberi kredit, memberikan pelayanan dalam urusan pembayaran dan peredaran uang, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, kalau fungsi bank secara khususnya nih, ada agent of service, agent of development, dan agent of trust. Kalau berbicara agent of service, kalian pasti sudah bisa menebak bahwa bank menawarkan beragam layanan jasa keuangan. Selanjutnya, fungsi bank sebagai agent of development, yaitu kemampuan bank untuk mengajak masyarakat menggunakan jasa dengan melakukan investasi di bank. Fungsi khusus bank yang tidak kalah pentingnya lagi nih, ada agent of trust, yang berarti bahwa bank memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Jadi kalian tak perlu takut lagi untuk menabung di bank. Sekarang aku mau tanya nih, seberapa kamu tahu sih jumlah bank yang ada di Indonesia? Coba hitung.
Banyak sekali kan? Nah, oleh sebab itulah ada yang namanya pengkategorian bank berdasarkan kepemilikannya dan fungsinya. Kita lanjut ke jenis bank berdasarkan fungsinya dulu ya. Siapa yang tak kenal dengan bank satu ini? Yap, Bank Indonesia. Tahukah kamu, di Indonesia fungsi bank sentral diselenggarakan oleh Bank Indonesia loh, di mana bank ini memiliki kebijakan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan di Indonesia. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7, tujuan pokok dari Bank Indonesia itu adalah memelihara dan menstabilkan nilai mata uang rupiah, meliputi kestabilan nilai uang terhadap uang maupun jasa yang diukur dengan inflasi, serta kestabilan terhadap nilai tukar dengan mata uang asing. Oke, kita beralih ke bank yang lain ya. Sekarang kita membahas bank umum. Menariknya bank umum ini adalah melaksanakan kegiatan usahanya ada yang secara konvensional dan atau berdasarkan bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum ini juga dikenal sebagai lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan keuangan dari masyarakat. Kegiatan menghimpun dana dapat berupa tabungan, giro, deposito berjangka, dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Oke, kita ke sebelah yuk. Kalau ini sih namanya Bank Pengkreditan Rakyat. Dari namanya saja, sebenarnya kamu sudah dapat menebak loh fungsi apa yang dijalankan oleh bank jenis ini. Yap, pada awalnya Bank Pengkreditan Rakyat ditujukan untuk menjalankan fungsi penyaluran dana kepada masyarakat. Seiring berkembangnya zaman, kini Bank Pengkreditan Rakyat juga melakukan banyak kegiatan operasional loh, yang tujuannya tidak sebatas penyaluran dana, salah satunya adalah penyaluran kredit masyarakat. Kalau bank berdasarkan kepemilikannya, ada apa saja ya? Ada bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, bank milik koperasi, bank milik campuran, dan bank milik asing. Bank milik pemerintah seperti Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Tabungan Negara, dan Bank Mandiri. Nah, kalau bank milik swasta nih, ada Bank Sentral Asia, Bank Danamon, Bank Simniaga, Bank Lipo, Bank Mega, dan Bank Muamalat. American Express Bank, Bank of Tokyo, dan Citibank. Kalau itu sih semuanya contoh dari bank asing ya. Bank Bukopin, siapa yang tak kenal dengan bank yang satu ini? Nah, Bank Bukopin ini termasuk bank milik koperasi. Gimana? Sekarang sudah tahu kan apa itu bank dan jenis-jenisnya? Kamu pasti pernah belanja kan? Baik itu di pasar, mall, atau supermarket. Nah, transaksi belanja kamu itu bisa berjalan lancar karena ada yang namanya sistem pembayaran. Dengan sistem pembayaran ini, kamu diharuskan mengeluarkan sejumlah uang tertentu sesuai dengan harga barang. Uang ini pun juga merupakan salah satu jenis alat pembayaran yang umum digunakan di masyarakat. Eits, tapi zaman sekarang kamu tidak perlu lagi kok bertemu dengan penjualnya. Kamu hanya perlu kuota, klik, transfer, dan barang akan datang. Sekarang jadi lebih mudah ya. Penasaran kan? Kenapa sih sistem pembayarannya bisa semudah itu? Dan siapa yang mengatur hal tersebut? Yuk, aku akan mengajakmu mengenal sistem pembayaran. Eits, sebelumnya kamu tahu belum apa itu sistem pembayaran? Saat kamu membeli barang, pasti uang kamu akan berpindah ke penjual kan?
Nah, sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain, ini yang disebut sistem pembayaran. Di Indonesia, otoritas yang bertanggung jawab untuk melaksanakan dan merancang sistem pembayaran itu Bank Indonesia loh. Tahukah kamu ragam peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran untuk perekonomian negara? Bank Indonesia tentunya mempunyai berbagai peran istimewa yang tidak dimiliki oleh bank-bank lain. Jika selama ini kita sudah mengenal bank sebagai perusahaan penyedia berbagai produk keuangan seperti tabungan, kartu kredit, hingga memberikan KPR, maka Bank Indonesia adalah bank sentral milik Republik Indonesia yang fokus untuk memelihara keseimbangan nilai mata uang rupiah. Untuk pembahasan lebih lanjut, mari kita simak informasi menarik tentang berbagai peran Bank Indonesia pada sistem pembayaran nasional berikut ini. Yang pertama, regulator, di mana Bank Indonesia memastikan jika semua proses pada sistem pembayaran dapat berjalan lancar. Contohnya nih, Peraturan Bank Indonesia atau PBI nomor 14/23/PBI 2012 tentang transfer dana. Peraturan ini juga yang memudahkan kamu loh dalam bertransaksi online. Yang kedua, perizinan. Kalau kamu menabung, tentu kamu memastikan bukan lembaga keuangan itu sudah mendapatkan izin dari Bank Indonesia atau belum. Nah, ini sesuai aturan yang secara jelas pada PBI nomor 23/7/PBI/2021 dan PBI nomor 33/6/PBI/2021. Bank Indonesia tentunya tidak akan sembarangan memberikan izin kepada pihak atau perusahaan untuk menawarkan produk dan layanan keuangan. Yang ketiga, pengawasan. Agar kegiatan pembayaran berjalan dengan baik, Bank Indonesia juga memiliki peran sebagai pengawas dari sistem pembayaran di Indonesia. Selain melakukan monitoring lapangan, Bank Indonesia pun mengharuskan seluruh penyedia jasa pembayaran seperti bank umum atau fintech untuk menyampaikan secara resmi. Pengawasan ini tentunya dilakukan semata-mata untuk melindungi masyarakat, perbankan, perusahaan, hingga stakeholder. Yang keempat, operator. Dalam menjalankan peran sebagai penyelenggara atau operator memiliki tanggung jawab antara lain menyelenggarakan sistem BI RTGS dengan menerapkan prinsip efisien, cepat, aman, dan handal. Sistem BI RTGS itu muara seluruh penyelesaian transaksi keuangan di Indonesia loh. Nah, yang kelima, fasilitator. Agar penyelenggara sistem pembayaran semakin aman dan efisien, Bank Indonesia memfasilitasi pengembangan sistem pembayaran oleh industri yang bergerak dalam bidang jasa keuangan. Bank Indonesia ternyata juga melakukan transaksi-transaksi lain seperti operasi pasar terbuka, menyelesaikan tagihan, serta transaksi-transaksi yang berkaitan dengan rekening pemerintahan dan lembaga keuangan internasional yang ada di Bank Indonesia. Nah, itu tadi sistem pembayaran dan peran bank sentral, yaitu Bank Indonesia, dalam mempermudah sistem ekonomi Indonesia. Ternyata banyak ya jasa Bank Indonesia dalam mempermudah transaksi kita sehari-hari. Selamat menyaksikan. Jadi kita itu ada tugas membuat film pendek mengenai materi IPS bukan SD tahu. Jadi tema kita itu bank. Walau kita cuma di kampus dan tanpa properti, kita bisa jelasin bank dengan jelas. Setuju.
Jadi kita nih langsung ke definisinya aja nggak sih? Bank itu adalah tempat kita untuk menyimpan uang, meminjam uang, dan melakukan pelayanan keuangan. Mengenai keuangan deh. Dan semua itu bisa kita jelasin lewat contoh yang ada di kehidupan kampus. Jadi fungsi utama bank itu apa sih? Jadi fungsi utama bank itu ada 3. Yang pertama, bank untuk menyimpan uang masyarakat supaya aman. Nah, yang kedua itu bank memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan modal. Yang ketiga, dia juga menyediakan layanan seperti transfer, pembayaran, dan juga penyimpanan barang berharga. Berarti fungsi bank itu bukan hanya untuk menabung aja ya? Betul, anak SD perlu paham bahwa bank juga mempunyai banyak fungsi. Nah, bank itu dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada bank yang melayani masyarakat luas. Nah, yang kedua itu ada bank syariah. Bank syariah ini menggunakan prinsip ekonomi Islam. Dan ketiga ada bank sentral. Bank ini tuh yang mengatur keuangan di negara kita loh. Nah, SD kan belum paham mengenai perbedaan ini, jadi perlu untuk kita jelasin. Nah, di kehidupan kampus saja kita sering berhubungan dengan bank. Benar, kita aja bayar uang kuliah melalui bank loh. Kita terima beasiswa juga melalui bank. Dan dosen menerima gaji melalui bank. Jadi ini bukti bahwa bank mempermudah banyak hal. Kegiatan apa aja sih yang dilakukan oleh orang bank? Pertama, membuka rekening untuk menabung. Kedua, mengambil dan menyetor uang. Yang ketiga, melakukan transfer untuk belanja maupun pembayaran tagihan. Semua ini bisa kita jelaskan tanpa barang apapun loh. Dan ini fakta, bukan simulasi. Nah, jadi bank membantu masyarakat mengatur keuangan agar lebih teratur. Selain itu, bank juga membuat masyarakat lebih mudah untuk menyimpan uang dalam jumlah yang lebih besar dan meminjam uang untuk kebutuhan sekolah seperti usaha dan lain-lain. Nah, terus juga anak SD perlu tahu bahwa bank mendukung kesejahteraan masyarakat. Zaman sekarang itu, bank sudah memakai teknologi yang modern. Iya benar, masyarakat bisa menggunakan transaksi lewat internet dan HP. Nah, itu membuat bank menjadi semakin cepat. Salah monyet. Nah, itu membuat bank semakin penting karena semua menjadi cepat dan aman. Jadi, lembaga keuangan itu adalah bank adalah lembaga keuangan penting yang membantu masyarakat dalam Jadi, bank itu adalah lembaga keuangan penting yang membantu masyarakat dalam mengatur uang. Nah, bank juga punya banyak fungsi, menyimpan, meminjamkan, dan memberikan layanan keuangan lainnya. Dan meskipun kita menjelaskan tanpa properti, semuanya itu akan mudah dipahami. Semoga film ini membantu anak SD memahami apa itu bank. Bye-bye!